misalkan supervisornya ada lagi biasanya ini, tapi kalau yang dasarnya. Kemarin udah apa aja Bu materinya yang dari Bu Ayu? Produk knowledge. Ya sambil dulu nggak apa-apa itu. Ya, apa-apa. Ada pusing gitu lagi beneran. Produk knowledge. Produk knowledge. Kemudian terus CR for minor. Oh, ya itu ya bagaimana cara menyebut customer, menghadapi customer gitu ya. Oke, kita ke barang ya Bu ya. Kita ke basic training permuniagaan 2024 pengelolaan merchandise bacaan misalnya dengan bagaimana cara tersebut. Di sini sesinya serta memahami pengelompokan barang dan kategorisasi barang matahari baik BP maupun CP tadi. CP itu barang kutipannya yang harus dibayar, serta memahami mekanisme arus barang. Nanti ada mekanisme arus barang dari beberapa prosedur produsen maksudnya ini yang berkaitan dengan jenis di toko. Kemudian juga serta memahami masalah-masalah jenis di toko. Di sini ini saya sarannya. Isi sesinya pengelompokan barang, ada pengadaan barang, ada arus informasi barang, kemudian ada toko merchandise. Langsung di sini pengelompokan barang. Jadi pengelompokan barang itu lupa saya belum kenalan. Baik, kenalin Bu, nama saya Indra. Saya di sini pegang IM, yaitu visual merchandise, bagian display barang. Jadi di toko itu ada beberapa divisi, ekspedisi, PM merchandise, kemudian nanti ada ARS ya. ARS itu nanti kaitannya dengan SDM, kalau saya kaitan dengan barang displaynya. Kalau ekspedisi itu menerima barangnya. Ya. Nah, saya kebetulan di PM-nya di bagian nanti display barang. Saya di sini belum lama sih, baru mau jalan 2 tahun. Sebelumnya di toko festival Cipiring di dekat apa ya kalau di sini Tegal-Tegal, daerah Tegal-Tegal Bu. Tegal-Tegal itu. Kemudian baru tahun kemarin saya di sini. Biasa di matahari ada perputaran juga sama. Setiap 5 tahun atau bisa kurang juga sih Bu, bisa 3 sampai 5 tahun. Dan ada perputaran di supervisor. Kemana dan tidak apa ya, tidak bosan mungkin. Di sini kita langsung aja ke pengelompokan barang. Di sini ada kategori barang yang dibutuhkan. Kemudian ada 2 sih pengelompokan barang itu sesuai kategori dan sesuai harga. Nah, nanti di kategori ini ada 4 kebutuhan misalkan untuk pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak, kemudian ada sepatu. Nanti potong aja ya Bu, kalau misalkan mau bertanya-tanya ya. Baik Bu, silahkan. Nah ini yang tadi kita 4 divisi. Nah 4 divisi itu kita lanjutnya ke slide berikutnya itu yang ini. Nah ini divisi satunya pengelolaan barang di toko berdasarkan kategori dan kebutuhan atau divisi masing-masing. Divisi itu kalau dulu tuh disebutnya bukan word. Kalau ada ladies word, kemudian ada men's word, ada ABG itu namanya apa ya yang youth boy youth girl itu maksudnya ke dulu tuh banyak, dulu sekarang bagi 4. Jadi ada itu ya. Nah, ini yang masuk ke ladies wear sekarang. Dulu sebutnya sekarang wear. Ada ladies wear, kemudian di ladies wear itu ada ladies klasik. Ladies klasik itu cenderung ke ibu-ibu, baju pakaian ibu-ibu, jadi usia di atas ya 25 ke atas, yang sudah menikah mungkin ya kategorinya. Nah biasanya
Beda dengan baju anak muda yang warna-warnanya juga beda. Kemudian nah ini yang di ladies wear itu kan ada dua ya. Ladies wear itu ada dua, jadi ladies klasik yang tadi ke ibu-ibunya, kemudian ada ladies yang fashion, nah ini ke ABG-nya, ke youth boy-nya, youth girl-nya, youth girl ya. Kemudian ada intimate, itu intinya maksudnya divisi 1. Lanjut ke kosmetik, itu masuknya ke divisi 1. Kemudian ya berarti kita ke divisi 2 itu masuknya divisi footwear, sepatu. Di sini terbagi dari lady shoes, kemudian ada men's shoes, ada children's shoes. Jadi ada lagi di sini sport shoes ada 4. Kemudian activewear. Activewear ini baju olahraga, ini masuknya ke divisi 2. Divisi 2 itu tadi yang activewear itu ya. Jadi kayak merek kalau misalkan baju-baju senam kayak gitu masuknya ke divisi 2 activewear. Kemudian kita lanjut ada bag. Nah kalau untuk bag tadi harusnya bag masuknya di sini sih Bu, di ladies wear, karena bag itu dibagi 2, ada bag, ada tas sport, ada tas yang ladies. Nah di divisi 1 itu harusnya ada bag itu dibagi 2, bag sport atau bag yang aktif, kemudian bag yang normal itu khusus ke ladies. Lanjut, kemudian aksesoris di toko ini tidak terlalu banyak, hanya toko-toko tertentu yang menjual aksesoris. Enggak sudah ada harga di. Nah ini ada Bapak Yudi nih. Iya silakan Bapak Ibu dilanjut dulu. Tadinya saya mau ikut sarapan ya ternyata banyak. Nah gini tinggal print aja, dilihat di settingannya, settingan kertasnya 4, terus kualitas gambarnya yang high. Oke, tinggal tadi dilihat slide berapa, misalkan ini slide 8 yang di print, kita tulis slide 8. Ini dari sana udah. Ya, kita pakai PPT biar teman-teman mudah pakainya. Sebenarnya kita pakainya kalau untuk desain itu Photoshop, Adobe Illustrator, Corel. Cuman Corel nggak resmi, nggak boleh. Jadi yang boleh, yang resmi itu Photoshop aja dengan Adobe Illustrator di Matahari ya. Itu jenis itu printernya nyambung kemana dia? Itu berarti yang di sana. Yang ready, yang ready yang 12 pas 10 lah itu ready. Berarti kalau kita latihan mah pakai yang ini aja kan enggak? Bisa pakai ini. Ini online juga ke printer sana bisa. Printer yang di ruang staff. Latihan di sini aja Bu, tuh gitu Bu. Ibu mau ngerubah ini aja. Coba kayak ini ngerubah ini. Wah ini jebol tadi. Nggak benar, ini jatuh, dong. Kakak khusus di dia bagian dia gitu misalkan nggak ada orderan ke bawah gitu untuk ke area. Ya paling kan ngecek display area juga kan. Kayak visual yang di area, mulai lipetan sama kontras warna, pajangan di area, keseimbangannya gimana, paling gitu visual. Lebih banyak sih dipikir-pikir apa. Gitu. Kalau di area kan jualan, kalau pemajang aja.
termasuk perbaikan maintenance sekali bagian ti eta. Ya, soal kayak POP besi, harga gitu, pokoknya merchandise kayak gitu itu tanggung jawabnya visual semua. Itu di video ini berapa Dada? Udah. Nah, selain koleksi pakaian monitor aja ada apa aja lagi setelah di sini promo-promo ada juga ini dari brand terkenal, brand yang benar-benar ini tuh brand bagus banget yaitu emosi itu udah keren banget bagusnya ya, apalagi kualitasnya udah nggak diragukan lagi ya juga pokoknya apalagi ini dengan promo beli satu gratis satu.